Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita mulai pelajaran kita kembali pada siang hari ini, anak-anak. Untuk itu sebelumnya siapa nih yang mau masuk nih? Ada yang tahu nggak? Oh iya iya, ya udah bapak absen dulu ya. Udah sehat kan nih? Alhamdulillah ya Allah. Bapak absen dulu ya. Abizar, ya. Faisal, ya bagus. Fadilah Ihik, sakit ya? Oh iya ya udah. Oke, oke. Agustina, ya bagus. Oke, bapak mulai ya pelajaran kita hari ini ya. Jadi bapak akan menceritakan kisah tentang Nabi Nuh. Simak baik-baiknya, History of Noah bahasa Inggrisnya. Yang pertama itu ada biografi Nabi Nuh alaihi salam. Dalam periwayatannya Nabi Nuh merupakan rasul ketiga setelah Nabi Adam. Yang pertama siapa? Nabi Adam. Terus yang kedua, yang tahu gak yang kedua? Siapa? Ibrahim. Bukan Ibrahim. Yang kedua kan pertama Adam nih. Adam, benar banget Gusti. Adam Idris ya anak-anak ya. Terus eh, beliau ini memiliki 4 orang anak yang bernama Kan'an, Ham, Sam, dan Yafid. Nabi Nuh merupakan orang yang diutus oleh Allah ke muka bumi untuk umat manusia pada saat itu yang jauh dan menyimpang dari agama Allah. Oke. Terus ceritanya nih Nabi Nuh merupakan seorang nabi yang diutus oleh Allah nih salah ke muka bumi untuk umat manusia pada saat itu yang jauh dan menyimpang dari jalan Allah atau jalan-jalan yang benar. Jadi udah kayak gitu dah, udah menyimpang banget lah, banyak yang menyembah patung nggak jelas. Terus Nabi Nuh ini Nabi Nuh diperkirakan hidup pada tahun 3043 sampai 3993 sebelum Masehi. Ini diperkirakan ya, dan beliau diangkat menjadi nabi pada tahun 3650 tahun sebelum Masehi. Ini diperkirakan ya anak-anak ya. Nabi Nuh termasuk dalam golongan Rasul Ulul Azmi karena ketabahan dan kesabarannya yang sangat luar biasa, tinggi dalam menyebarkan tauhid. Itu Nabi Nuh itu ketabahan dan kesabarannya tuh ya sabar banget dah orangnya. Maksudnya dia itu nggak pernah kayak yang mengutuk atau ngapain umat yang nggak mau ngikut dia. Tapi pada akhirnya kan dia tuh oke, kita lanjut dulu. Di dalam Al-Quran Allah telah banyak mengisahkan perjalanan kehidupan Nabi Nuh dan juga kisah Nabi Ibrahim, sehingga banyak sekali pelajaran dan doa yang bisa kita jadikan sebagai amalan. Terus juga Nabi Nuh itu diperkirakan tinggal di yang saat ini disebut dengan Irak. Para ahli sejarawan mengatakan bahwa ia wafat di Mekah. Ini ini diperkirakan doang ya, kayak nggak ada yang tahu juga. Beliau ini termasuk dalam generasi ke-10 umat manusia atau keturunan ke-9 dari Nabi Adam melalui Nabi Shits. Nabi Nuh ialah putra Lamik bin Mutu'ishak bin Idris bin Yared bin Mahlail bin Qaiman bin Ainushi bin Shits bin Adam. Beliau tinggal di sebuah negeri bernama Armenia. Usia Nabi Nuh itu diperkirakan mencapai 950 tahun. Bu, keren gak? Lama banget hidupnya, hampir 1000 tahun.
Beliau memiliki, dan ini ya, beliau memiliki 4 orang anak. Yang kita lanjut. Nabi Nuh itu melakukan dakwah itu tidaklah mudah, karena menyadarkan orang-orang dari kebiasaan menyembah berhala bukanlah suatu perkara mudah. Dakwah yang dilakukannya tidak berjalan lancar. Eh, kaum Nuh kala itu malah mencemooh dan menghina Nabi Nuh. Mereka juga meremehkan Nabi Nuh dan pengikutnya yang miskin. Kaumnya saat itu kaumnya saat itu sangat jauh menyimpang dari jalan Allah. Mereka mendustakan nikmat Allah. Nabi Nuh diangkat menjadi nabi dan rasul pada usia 480 tahun. Udah tua banget itu. Kita juga kayaknya nggak mungkin hidup sampai 480 tahun ya. Lanjut lagi. Slide terakhir, mukjizatnya Nabi Nuh nih, yaitu uh, bisa membuat bahtera atau perahu yang sangat besar di ada yang bilang di gurun pasir, ada yang bilang di gunung. Saya juga Bapak juga orang tahu ya. Kisah singkatnya nih, jadi Nabi Nuh itu suatu ketika Nabi Nuh diutus oleh Allah untuk membuat kapal sebagai tempat penyelamatan, karena Allah akan memberi azab kepada kaum-kaumnya yang gak mau ngikutin perintah Nabi Nuh untuk menyembah Allah. Dan ketika membuat kapal, Nabi Nuh masih dicaci maki, bahkan dianggap gila karena tidak mungkin ada banjir bah besar yang amat dahsyat. Akhirnya Nabi Nuh yang telah menahan kesabaran itu pun berdoa agar melenyapkan kaumnya yang membangkang itu. Doa itu terkabul dan seluruh kaumnya hanyut binasa ditelan banjir. Oh, jadi pas Nabi Nuh udah lagi bikin kapalnya nih, Nabi Nuh tuh masih dicaci maki yang para pengikutnya, bahkan ada yang pipis di situ di perahu-perahu Nabi Nuh. Dan akhirnya eh, Nabi Nuh berdoa kepada Allah supaya mengirimkan eh, apa namanya azab untuk kaum-kaumnya itu sendiri. Akhirnya Allah pun mengizinkannya, mengabulkannya, dan datanglah banjir bah besar. Habis itu Nabi Nuh dan pengikutnya itu naik ke dalam kapal, dan yang gak mau ikutin ya udah aja. Bahkan ada anaknya itu dia nggak mau ikut, dan istrinya. Akhirnya dia malah memilih untuk pergi ke gunung, dan ternyata gunungnya itu kena banjir juga. Jadi nganyut-nganyut juga mereka. Terus ada lagi nih mukjizatnya Nabi Nuh yang doanya itu selalu dikabulkan oleh Allah. Terus ada kotoran manusia nih yang dibuang ke dalam perahu jadi obat atau penyembuh segala penyakit. Jadi kan tadi Bapak bilang ada yang di situ, yang pipis di situ. Itu jadi obat gitu. Ada yang jatuh ke situ, tiba-tiba matanya yang tadinya buta jadi bisa melihat lagi. Akhirnya malah ngikutin Nabi Nuh kayak gitu. Nabi Nuh itu terselamatkan dari banjir bah atas kehendak Allah yang memusnahkan seluruh umat manusia dan seisi bumi. Jadi habis tuh, berarti kita sisa di Nabi Nuh dan pengikutnya. Berarti itu kita keturunan mereka. Kecuali Nabi Nuh dan para pengikutnya yang beriman, serta sepasang hewan ternak yang dibawanya. Oke, ada yang mau bertanya Kak? Atau udah paham semua nih? Iya, benar. Nabi Nuh tuh hidupnya ya orang lebih hampir 1.000 tahun ya. Di sini dituliskannya kayak gitu. 950 tahun. Yang mau bertanya anak-anak? Ada yang mau bertanya lagi? Cukup? Oke, kita tutup ya.
bareng-bareng dengan membaca dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.